Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali pada hari ini. Sudah sekian bulan kita beribadah online, tapi saya percaya semangat kita kepada Tuhan tetap sama. Amin. Dan menjadi doa saya agar Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, dan dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah baik di rumah maupun ibadah kita bersama itu mempunyai nilai yang sama di hadapan Tuhan sepanjang kita mempunyai ketulusan hati untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Tentu kerinduan kita adalah kita bisa kembali berkumpul, berfellowship bersama-sama, kita dapat kembali bersekutu bersama-sama, bertatap muka, bertatap wajah, dan kemudian kita mempunyai diskusi bersama-sama. Tetapi karena wabah ini yang membuat kita saat ini terhalang untuk melakukannya. Tapi menjadi doa saya agar kita tidak terhalang untuk tetap terus berkomunikasi baik lewat telepon maupun lewat media sosial, dan kita tetap dapat terus saling menguatkan satu sama lain. Puji nama Tuhan. Nah, sepanjang bulan lalu beberapa minggu kita belajar bersama-sama tentang pujian dan penyembahan. Kita belajar bahwa Tuhan mau kita di masa-masa seperti ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mengapa? Ya karena di masa-masa seperti ini tidak mudah, maksud saya seperti ini. Masa yang kita lewati ini adalah masa yang tidak mudah. Masa yang ada tantangan, ada kesulitan untuk kita melewatinya, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal, dan mungkin ada beberapa di antara Anda yang kehilangan pekerjaan Anda dan ekonomi Anda mungkin menurun. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita hadapi dan lewati. Tapi Bapak Ibu Saudara ya, dengan kesulitan ini kita belajar untuk ya Tuhan, berserah aja deh sama Tuhan, menyerah aja kepada Tuhan, dan memuji menyembah Tuhan adalah salah satu bentuk daripada kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Bapak Ibu Saudara, ya kita sih berdoa, kita memohon kepada Tuhan agar ekonomi kita tetap baik, kesehatan kita tetap baik, dan keadaan dipulihkan. Tapi ya kita tahu bahwa untuk ekonomi cepat dipulihkan dan kemudian juga wabah ini cepat berlalu, kita melihat nampaknya belum terjadi dalam waktu dekat. Ya, bukan berarti kita tidak beriman, tetapi melihat situasi yang ada saat ini, nampaknya Tuhan mengizinkan akan hal ini terjadi. Nah, tentu saja di dalam situasi seperti ini kita sembah Tuhan aja. Biarkan Tuhan yang berdaulat, biar Tuhan yang pimpin, biar melewati masa-masa ini kita dapat tetap terus teguh dan kuat di dalam Dia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, walaupun 1000 rebah di kiriku, 10.000 di samping kananku, Tuhan Allah ada tetap terus bersama kita. Di dalam kitab Mazmur 23 dikatakan, walaupun melewati lembah kekelaman, kita tetap terus kuat di dalam Dia. Amin, puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mendorong kita saat ini untuk mari terus menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya, nggak ada salahnya untuk kita bersyafaat untuk Tuhan, tolong Tuhan agar keadaan ini cepat pulih, ekonomi kembali memulih, dan kami dilindungi oleh kesehatan. Nggak ada salahnya kita memohon kepada Tuhan, tetapi saat-saat ini mari biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan di dalam kehidupan kita dan di tempat di mana kita berada. Dan hari ini secara khusus kita bukan cuma hari ini sih sebenarnya, tapi dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar firman Tuhan dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang tercatat di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ditulis itu selain memberikan nasihat, memberikan perintah Allah, tapi juga ada cerita-cerita yang dimana dalam cerita-cerita tersebut ada kisah-kisah yang bisa diteladani. Ada juga kisah-kisah yang di dalam firman Tuhan tersebut kegagalan demi kegagalan daripada orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang dipakai Tuhan.
Dan dalam kisah-kisah ini sesungguhnya kita bisa belajar untuk kita melihat yang baik, melihat yang memang sesuai dengan firman Allah kita ikutin. Dan kemudian hal-hal yang dikisahkan dalam Alkitab yang merupakan kegagalan, kita jadikan pelajaran buat kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita itu membukakan segala hal tentang orang-orang yang mengikuti Dia, baik orang-orang yang berhasil maupun orang-orang yang gagal. Dan bukan cuma itu, tetapi orang yang berhasil pun Tuhan tunjukkan bahwa ada kegagalan demi kegagalan di dalam hidup mereka, yang dimana kegagalan tersebut firman Tuhan ceritakan agar menjadi pelajaran buat kita, agar kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Itulah kehebatan daripada Tuhan kita, membukakan semua rahasia-rahasia tentang nilai-nilai kerajaan. Nah, secara khusus pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, mungkin Anda sudah beberapa kali sudah mendengar kisah tentang Yusuf ini. Tapi kita mau belajar kembali daripada cerita ini, dan bukan hanya belajar dari cerita ini, tetapi yang terutama adalah bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa mengaplikasikan. Sekali lagi, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya ambil pembacaan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ya. Saya akan baca beberapa ayat menjelaskan ya. Kemudian baca beberapa ayat lagi dan menjelaskan. Haleluya. Kejadian pasal 37 saya akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ayat yang keempat, kisah tentang Yusuf ini. Ayat yang pertama mengatakan, adapun Yakub bapa daripada Yusuf, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Yakub ini lebih mengasihi Yusuf daripada semua yang lain. Ya, Yusuf memang bukan anak bungsu, tetapi buat Yakub bahwa Yusuf ini spesial karena memang dia terlahir daripada istri yang paling dia cintai, yaitu Rahel. Dan bukan cuma itu, tetapi di antara saudara-saudara tirinya, ya, dari ke-11 dari ke-10 saudara tirinya, dia yang paling muda. Ya, dia memang punya adik lagi yang bernama Benyamin. Nah, saya meyakini bahwa Yakub ini mengasihi Yusuf selain daripada karena Yusuf paling muda. Kalau saya baca kisahnya, saya menemukan juga Yusuf ini mempunyai sifat yang baik, mempunyai kepribadian yang elok. Oleh sebab itu kalau kita nanti baca di dalam perikop-perikop lanjutannya, di situ akan dikisahkan bagaimana Yusuf disukai oleh tuannya, ya, yang waktu dia dijual ke Mesir, tuannya Potifar. Dan bahkan waktu dia dilemparkan ke penjara pun dia juga dikasihi oleh kepala penjara. Bahkan waktu dia menjadi wakil Firaun pun ya dia dikasihi oleh Firaun dan rakyat Mesir. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana Yusuf ini mempunyai kepribadian yang sangat baik yang membuat banyak orang, ya, bukan banyak orang, ya banyak orang lah, bisa dikatakan banyak orang, kecuali mungkin saudara-saudaranya, ya, banyak orang mengasihi dia, ya.
Nah, tetapi yang saya mau bahas di sini bukan kepribadian daripada Yusuf. Yang kita melihat di sini ada ayat yang mengatakan seperti ini, bahwa saudara-saudaranya ini benci kepada Yusuf dan kemudian tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Saudara, coba Anda bayangkan, Anda bekerja di satu tempat pekerjaan, yang di tempat pekerjaan tersebut orangnya itu selalu menyapa kita, bicara dengan kita dengan cara-cara yang tidak ramah, dengan cara-cara yang tidak baik. Anda bisa bayangkan betapa stresnya Anda, stresnya kita. Nah, ini kita bicara bukan di tempat pekerjaan, tetapi di dalam sebuah rumah tangga, di mana Yusuf tersebut, ya, kalau dia berhadapan dengan kakak-kakaknya ini menyapanya dengan tidak baik. Ya, saya nggak bisa bayangkan, ya, Yusuf ngomong baik, kakaknya responnya tidak baik. Ya, kakaknya mungkin pada saat disapa cuma, apa, kenapa, mau apa? Ya, saya bisa bayangkan, ya, Yusuf mencoba untuk mendekati mereka, tetapi mereka memberikan respon-respon yang menyakitkan akan hati daripada Yusuf. Nah, saudara, yang kita mau pelajari daripada poin ini adalah seperti ini. Kakak-kakaknya ini menyapa Yusuf dengan tidak ramah karena mereka punya satu kebencian. Kebencian tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Ya, salah satunya adalah karena bapaknya Yusuf yang merupakan bapak daripada saudara-saudaranya juga itu, ya, buat mereka itu nggak adil. Kenapa sih bapak lebih membela anak ini? Kenapa bapak lebih mengasihi anak ini? Ya, tentu ada kesalahan daripada Yakub yang membuat kakak-kakaknya seperti ini. Tapi saudara, yang kita mau pelajari adalah seperti ini. Kita hidup di dunia yang ada ketidakadilannya. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Sekali lagi, ya, kita hidup di dunia yang ada ketidakadilannya. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dan karena ketidakadilan yang dirasakan, karena ketidakadilan yang ada di dunia ini, yaitu ada kalanya, ya, bisa membuat manusia merasa, mengapa saya diperlakukan ini? Dan bukan cuma itu, tapi kalau kita lihat di dalam sifat manusia, ya, sifat manusia cenderung seperti ini, ya. Sifat manusia cenderung untuk menjadi yang utama. Atau saya ganti deh kata-katanya. Sifat manusia itu maunya itu lebih diutamakan lah. Ya, kalau kita misalnya antri lah, katakan untuk membeli sesuatu, katakan antriannya panjang, ya. Terus kemudian waktu kita antri itu tiba-tiba ada satu counter yang buka, satu counter lagi yang buka. Nah, kalau mau adil, ya, kalau mau adil seharusnya orang yang ngantri, yang sedang ngantri, yang udah di depan kasir itu seharusnya dia yang mendapat giliran berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Biasanya orang yang siapa cepat dia dapat, dia melihat, itu antrian kosong, dia langsung lari supaya dia lebih dulu diutamakan, lebih dulu istilahnya dilayani. Nah, ini cuma salah satu contoh saja, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa memang sifat alamiah manusia adalah kita mau diutamakan, kita mau dikenal, kita mau untuk istilahnya dihormati oleh semua orang. Dan saudara, karena ada ketidakadilan dan kemudian ada sifat mau dihormati inilah yang membuat akhirnya
hati manusia itu menjadi kotor. Hati manusia itu bisa timbul amarah karena merasa bahwa adik saya lebih diutamakan, saya tidak diutamakan, ada ketidakadilan, muncullah amarah, muncullah iri hati, muncullah kebencian. Dan ini yang terjadi terhadap kakak-kakak daripada Yusuf. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh kakak-kakak daripada Yusuf juga dialami oleh semua orang sampai saat ini. Bila kita merasa ada ketidakadilan, kita gak suka, kita protes, kita ungkapkan karena kita merasa bahwa saya seharusnya bisa mendapatkan yang lebih. Saya seharusnya juga sepatutnya saya diutamakan. Tetapi mengapa saya tidak mendapatkan hal seperti itu? Ya, sebentar lagi pilkada. Dan dalam pilkada apabila nggak ada kartu pilihan, kartu pemilih kita akan protes. Mengapa hak saya sebagai pemilih diambil? Ya kan? Ada ketidakadilan, kita merasa kita dicurangi. Dan tentu sifat alamiah manusia kita akan minta itu adalah bagian daripada saya. Nah, saudara, tidak ada yang salah untuk kita meminta apa yang menjadi hak kita pada saat ada ketidakadilan. Nggak salah. Tetapi yang salah adalah apabila pada saat kita dicurangi, ada ketidakadilan yang terjadi, dan kemudian kita menyimpannya di dalam hati kita. Dan kita tidak mengampuni akan kesalahan tersebut. Kita tidak bisa melupakan akan ketidakadilan yang kita alami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengampuni. Menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melepaskan masa lalu kita. Nah, yang terjadi adalah dalam kehidupan manusia, pada saat mereka merasakan ketidakadilan, merasa bahwa ada yang lebih diutamakan, merasa ada yang lebih mendapat sesuatu yang menurut kita lebih berhak, dan akhirnya kita menyimpan akan kekecewaan, menyimpan amarah, dan akhirnya muncul dendam. Dan tanpa disadari akhirnya hati kita menjadi kotor. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan pada saat hati kita tidak dijaga, hati kita dipenuhi dengan amarah, emosi, iri hati, kekecewaan, dan akhirnya pada saat hati kita sudah tidak bisa menerima lagi, emosi kita tidak bisa menerima lagi, akhirnya kita meledak, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang di luar daripada nalar atau akal budi manusia. Baru-baru ini di Amerika ada satu kejadian yang di luar daripada buat kita, itu negara yang istilahnya mustahil lah untuk ada keributan atau riot atau penjarahan yang sedemikian rupa. Tapi baru-baru Amerika mengalami penjarahan dan keributan yang cukup parah, cukup fatal. Dan bukan cuma di Amerika, tetapi di Perancis beberapa bulan yang lalu, selama beberapa bulan ada demonstrasi yang membuat membuat terjadinya penjarahan, keributan, dan lain hal sebagainya, hal-hal yang di luar daripada pemikiran manusia. Mengapa itu bisa terjadi? Saudara, ya, saya mau cerita saja yang di Amerika. Di Amerika kerusuhan, keributan tersebut terjadi karena ada seorang polisi berkulit putih yang pada saat dia menangkap seorang yang diduga sebagai penjahat, ya, dan orang tersebut adalah kulit hitam, dia setelah ditangkap diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Jadi dia sudah
ditaruh di tanah, di lantai ya, di trotoar lah, bukan tanah ya, di trotoar, dan kemudian polisi tersebut meletakkan dengkulnya di atas leher daripada pria kulit hitam tersebut. Dan kemudian sebenarnya pria ini ya sudah berkata lewat video yang direkam oleh netizen atau orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Orang kulit hitam itu udah ngomong, saya nggak bisa bernapas, saya nggak bisa bernapas, saya nggak bisa bernapas. Tapi polisi tersebut tidak mempedulikan akan apa yang dikatakan oleh pria yang sudah tidak berdaya itu. Dan singkat cerita, akhirnya pria tersebut dibawa ke rumah sakit, dan waktu di rumah sakit dia sudah tidak bernyawa, dia sudah meninggal akhirnya. Dan singkat cerita, video tersebut viral dan mereka tahu bahwa orang kulit hitam ini meninggal, dan akhirnya timbullah kerusuhan tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah seperti ini, mengapa kerusuhan tersebut bisa terjadi? Karena dari waktu-waktu sebelumnya orang-orang ini sudah merasa bahwa ada ketidakadilan yang kami terima, yang diperlakukan seperti ini oleh orang-orang dengan ras tertentu. Dan itu tersimpan dalam hati mereka, kekecewaan tersebut tersimpan, dan amarah tersebut tersimpan. Dan pada saat dimana ada satu titik di mana itu memicu, amarah tersebut keluar semuanya. Dan akhirnya kerusuhan terjadi di berbagai macam kota. Mengapa itu bisa terjadi? Kembali lagi, karena ada hati yang tidak beres. Ada dendam, ada amarah, ada iri hati, yang akhirnya menyebabkan kerusuhan ini, membuat banyak usaha itu menjadi rugi karena mereka dijarah, ada yang dibakar, dan lain hal sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, iri hati itu dan kebencian dan amarah dan kekecewaan karena ketidakadilan itu bisa merugikan akan diri kita sendiri dan juga merugikan akan orang lain. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada istri dari seorang, saya lupa apakah Kodim atau Dandim di daerah Sulawesi Tenggara, di mana istri daripada pemimpin ini dia menuliskan sesuatu yang kurang baik terhadap pemimpin negara kita, presiden kita. Dan karena apa yang dia tulis tersebut itu menyebabkan suaminya harus menanggung akibat daripada perbuatannya dia. Nah saudara, ya kalau saya baca, ini yang saya baca, dan ini menurut analisa pribadi saya, ya sekali lagi ini analisa pribadi saya, ini terjadi karena ya mungkin ada omongan atau sang ibu ini membaca apa yang terjadi terhadap negara, dan kemudian timbul kekecewaan dan timbul seperti ketidaksukaan, ketidakpuasan, dan kemudian lagi belum lagi omongan dari sana sini, dan akhirnya dia membuat status seperti itu. Kekecewaan yang istilahnya ada dalam hati dan pikirannya membuat dia mencurahkan di dalam tulisan di media sosial tersebut, dan merugikan akan hidupnya dan karir suaminya. Nah ini yang terjadi kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, membiarkan kekecewaan, iri hati, amarah tersebut terus ada dalam hidup kita, itu akan membuat kerugian buat diri kita. Nah mungkin kerugian tersebut tidak selalu dalam bentuk seperti itu. Kerugian tersebut bisa jadi kekecewaan yang terus-menerus kita simpan, menimbulkan akan kekecewaan tersebut bisa menimbulkan akan
rasa minder, rasa tidak percaya diri, membuat kita untuk melakukan sesuatu takut untuk terluka kembali, dan itu juga adalah salah satu bentuk kerugian daripada kalau kita kecewa. Dalam kisah ini kita membaca bagaimana amarah daripada saudara-saudara Yusuf, kekecewaan daripada saudara-saudara Yusuf kepada bapaknya membuat mereka akhirnya melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan sebuah keluarga, di mana keluarga harusnya saling mengasihi, saling menolong satu sama lain. Di mana akhirnya mereka bahkan sudah merencanakan untuk membunuh si Yusuf ini, tetapi karena intervensi daripada Ruben, dan saya percaya Tuhan pakai Ruben kakak sulungnya melindungi Yusuf ini supaya jangan dia dibunuh, tetapi akhirnya pun Yusuf ini dijual. Memang pasti ada bagian daripada rencana Tuhan terhadap hal tersebut. Tapi yang kita mau pelajari adalah seperti ini, kekecewaan tersebut, amarah tersebut karena merasa ketidakadilan tersebut membuat kita akhirnya tidak bisa move on dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, saudara, yang bisa kita pelajari di sini adalah seperti ini dari pembacaan ini. Kita bisa pelajari adalah ini, fakta bahwa ada ketidakadilan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Itu adalah fakta yang nyata dan fakta yang kita terima. Ya tentu kita terus-menerus berjuang agar kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Ya, untuk kita bisa istilahnya itu merupakan milik kita. Tapi yang terutama adalah seperti ini, jaga hati kita. Jangan biarkan ketidakadilan tersimpan di dalam hatimu dan membuat hatimu menjadi kecewa. Membuat akhirnya engkau menjadi marah. Membuatmu akhirnya menjadi iri. Membuatmu akhirnya menjadi istilahnya menyimpan dendam. Dan akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Dan doa saya, mari kita menjadi jemaat Tuhan yang mempunyai hati yang bersih. Amin. Firman Tuhan berkata, pada saat hati kita bersih, mata kita pun bersih. Maka kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang bersih. Haleluya. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah seperti ini, saudara ya. Dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi. Lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ya. Dan dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, peristiwa yang sama juga terjadi. Dia mimpi lagi, dia ceritakan lagi kepada bapaknya dan kepada kakak-kakaknya. Nah, dua hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Ya. Yang pertama adalah seperti ini, Yusuf adalah seorang yang visioner. Yusuf adalah orang yang bergerak sesuai dengan masa depan. Saya meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan juga yang menginginkan maaf, agar setiap daripada kita manusia ini menjadi manusia yang visioner, manusia yang tahu tentang masa depan, manusia yang punya perencanaan. Saya udah berulang kali khotbah, berulang kali sampaikan, dan mungkin ada beberapa di antara Anda yang masih berkata, Pastor, tapi saya nggak punya kemampuan seperti Yusuf yang bisa bermimpi, yang bisa tahu apa visi yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan saya. Dengarkan baik-baik. Kita saat ini hidup di zaman di mana kita bisa mengetahui apa yang menjadi keahlian kita. Kita bisa mengetahui apa yang menjadi keahlian dan kelemahan. Kita bisa mengetahui kepribadian kita seperti apa. Kita bersyukur dengan kemajuan daripada zaman yang membuat
hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah saudara, saya percaya bahwa pada saat Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup manusia, karena Tuhan memberikan itu dengan satu alasan, dia mau dengan apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Sekali lagi saya katakan, maksud saya gini, dengan apa yang Tuhan berikan kepada manusia tersebut, kepribadian, keahlian, kemampuan, talenta, dan karunia, Tuhan mau agar manusia tersebut mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan taruh dan tanam dalam hidupnya. Jadi kalau Anda berkata sampai saat ini saya belum tahu visi Tuhan, apa rencana Tuhan, saran saya adalah seperti ini: gali potensimu. Lihat apa yang menjadi keahlianmu. Dan biasanya keahlian kita, potensi kita, kemampuan kita itu tidak jauh daripada visi yang Tuhan akan berikan ke dalam dirimu. Jadi saudara, kalau Anda nggak bisa mimpi tentang masa depanmu, nggak tahu Tuhan mau buat apa tentang dirimu, cari tahu tentang kemampuanmu. Dan saya meyakini bahwa dengan kemampuan yang Tuhan telah kasih dalam hidupmu, disitulah sebenarnya masa depanmu. Disitulah sebenarnya Tuhan menaruh sesuatu dalam hidupmu. Ini yang kita harus ketahui di dalam diri kita. Nah, yang sangat disayangkan adalah ada orang-orang yang juga yang tidak tahu apa sih yang menjadi potensi di dalam hidupnya. Nah, saya mau mendorong kita semua, khususnya yang masih muda-muda ini, ketahui potensimu. Daripada cuma tahu untuk cari jodoh saja, lebih baik ketahui apa yang menjadi potensimu. Pada saat Anda tahu potensimu, Anda berhasil, jodoh itu datang dengan sendiri, ngantri. Tapi kalau Anda masih hidup susah, masih istilahnya merangkak, merayap, ya jodoh itu masih jauh lah ya. Kalaupun ada ya puji Tuhan, haleluya ya. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa pada saat kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita tahu potensi kita, maka kita akan tahu masa depan kita. Nah, hal yang lain yang kita bisa pelajari daripada ayat firman Tuhan ini adalah seperti ini. Ada kalanya ada visi-visi yang tidak selalu harus diutarakan kepada semua orang. Belum tentu semua orang tersebut bisa nangkep apa yang menjadi visimu. Belum tentu orang itu excited atau sukacita mendengar apa yang kau sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita membatasi untuk ngomong pada orang, tetapi sebagai manusia tentu kita tahu kepada siapa kita harusnya berbicara, kepada siapa yang bisa mengarahkan kita untuk kita mengarah kepada visi tersebut. Dalam hidup kita sebagai manusia ada orang-orang yang membangun hidup kita, tetapi ada orang-orang juga yang menjatuhkan hidup kita. Ada teman-teman yang baik sebagai teman cerita, tetapi hanya sebagai teman cerita. Ada teman yang baik yang akan mendorong Anda untuk mengejar visi tersebut. Nah, jadi saudara, kelilingilah hidup Anda dengan orang-orang yang dengan berbagai macam pertemanan ini, ya, orang-orang yang memang enak diajak ngobrol, enak diajak bergaul, bergaullah dengan mereka. Tetapi bila ada orang-orang yang memang teman-teman kita atau orang tua rohani kita yang dalam hidup mereka adalah orang-orang yang mendorongmu untuk sampai visi dan tujuan, itulah tempat di mana kita bisa berkonsultasi, bercerita dengan mereka, sehingga kita bisa mendapatkan arahan di dalam kehidupan kita. Ya, samalah seperti dokter, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda tahu Anda adalah sakit tenggorokan, jangan pergi ke dokter saraf, salah. Kalau Anda tahu Anda sakit mata, jangan ke dokter gigi. Nah, demikian juga ya, dalam kehidupan kita telah diberikan Tuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang orang-orang ini adalah orang-orang yang akan membantu hidupmu. Dan
ya kita menceritakan visi kita kepada orang-orang yang memang bisa mendorong kita untuk kita lebih maju. Tapi ada orang-orang yang memang tempat kita bergaul dan bermain, ya bergaullah dan bermainlah sama mereka. Nggak salah juga ceritakan visi kita kepada mereka. Tapi ya seperti saya katakan tadi, bahwa ya nggak semua orang bisa mengerti akan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Itu poin yang berikutnya yang kita bisa pelajari. Dan poin yang terakhir ya, yang saya mau untuk kita pelajari bersama-sama di sini tentang hidup, tentang kisah daripada Yusuf adalah di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sini. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Tadi saya sudah sampaikan, salah satu nilai plus daripada Yusuf adalah dia adalah orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu taat kepada orang tuanya. Dan kemudian dia tidak berlama-lama untuk disuruh, tidak menunda-nunda. Saudara, perjalanan dari lembah Hebron ke Sikem itu menempuh jarak sekitar 17 kilometer, bukan jarak yang singkat, tapi jarak yang cukup jauh. Nah saudara, ya di sini kita melihat bagaimana Yusuf sebagai seorang anak muda yang berusia 17 tahun waktu disuruh sama bapaknya. Dan Yusuf tahu bahwa yang dihadapi bukanlah kakak-kakak yang istilahnya bersikap ramah terhadap dia, tetapi kakak-kakaknya ini adalah orang-orang yang sangat benci kepada Yusuf. Tapi kita baca dalam kisah ini, waktu bapaknya memberikan perintah, Yusuf langsung mengatakan, "Siap Bapak." Nah saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, saya percaya bahwa ini bukan masa-masa yang mudah untuk kita lewati, untuk kita bisa hadapin. Tapi saya mau mengajak kita untuk melewati masa-masa seperti ini. Mari perbaiki sikap kita, perbaiki cara kita menghadapi situasi. Situasi tidak mengenakan, situasi kurang menyejukkan. Apalagi kalau kita baca medsos dan melihat kondisi daripada negara, dan kemudian baca berita-berita yang suka nyinyir, orang-orang yang memperkeruh suasana. Dan ada kalanya membuat kita pun terpancing emosi kita, muncul kekecewaan. Belum lagi mungkin ada masalah dalam rumah tangga kita, masalah ekonomi kita, masalah pekerjaan kita, masalah dengan teman-teman kita. Saudara, kalau kita mempunyai hati yang benar, itu akan timbul sikap yang benar. Dan kalau kita timbul sikap yang benar, walaupun kita disakiti, kita akan mampu untuk melewatinya. Saya mengajak kita saat ini, masa-masa yang sulit ini, mari kita ambil waktu untuk mengecek kepribadian kita, sifat kita, dan hidup kita. Dan yang terutama hati kita. Dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, mari kita perbaiki. Hari ini kita akan ambil perjamuan kudus juga. Darah Yesus itu mempunyai kepribadian yang disukai oleh banyak orang. Dan Yesus tersebut bukan cuma dia menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus juga dia mengajarkan kepada manusia jalan hidup yang seharusnya ditempuh oleh manusia tersebut. Kita bersyukur saat ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa mengenal dia, kita bisa mencintai dia, tetapi bukan cuma kenal dan mencintai, mari kita menjadi serupa dengan dia. Oleh sebab itu, mari saat ini saya undang kita semua untuk ambil perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengambil
perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu, bukti daripada Engkau Allah yang rendah hati, Allah yang mau rela berkorban, Allah yang menunjukkan sikap yang baik. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa, kami juga bisa menjadi serupa dengan Engkau. Kami penuh, kami ada kelemahan, ada hal yang perlu diperbaiki, dan tolong kami agar kami ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang hidup ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu, dan menjadi pribadi-pribadi ya Tuhan Yesus yang mempunyai kepribadian yang baik dan hati yang bersih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil tubuh Kristus ini, kita angkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami. Dan saat ini kami ambil roti yang merupakan tubuh-Mu ini. Makasih Tuhan kalau 2000 tahun yang lalu Engkau datang dan Engkau berikan hidup-Mu untuk kami Tuhan. Engkau mati untuk dosa kami Tuhan. Engkau dipermalukan, Engkau ditelanjangi, Engkau difitnah. Tapi Tuhan, Engkau izinkan itu ya, untuk terjadi. Engkau relakan diri-Mu untuk dipermalukan sedemikian rupa, agar kami yang seharusnya Tuhan dipermalukan seperti itu, tetapi Engkau bebaskan kami. Kami yang seharusnya dihukum, disalib, tapi Engkau bebaskan kami. Kami yang seharusnya miskin, Engkau ambil kemiskinan kami, Engkau ganti dengan kelimpahan daripada. Tuhan, saat ini kami berdoa biar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau dalam pikiran kami, hati kami, tindak tanduk kami, perbuatan kami. Mari kita ambil tubuh Kristus dan penucapan syukur dalam nama Yesus. Angkat cawan ini. Bapak, kami berdoa, biarlah ya Tuhan Yesus menjadi umat Tuhan yang suci, kudus, dan berkenan kepadamu Tuhan. Saat ini kami berdoa, Kau telah curahkan darah-Mu untuk dosa kami diampuni, dan biarlah Tuhan Yesus hidup kami makin dipulihkan, dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mempunyai beban masalah, bebaskan mereka dari segala beban masalah mereka. Terima kasih. Mari ya Tuhan Yesus, ajar kami menghargai kan pengorbanan darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa biar kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hati yang bersih, mempunyai visi, dapat menceritakan visi tersebut kepada orang-orang yang tepat, yang bisa membangun kehidupan kami. Dan kemudian juga ya Tuhan, kami menjadi orang-orang ya Tuhan yang mempunyai karakter yang baik, sifat yang baik, yang senantiasa orang waktu melihat kami, mereka benar-benar melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.